Dr. Rezi. Kita kembali dalam podcast yang kedua. Ya. Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari kemarin dan kebetulan juga tanggal 15 Februari. Ya, 15 Februari ya. Itu juga Hari Kanker Anak Sedunia. Kita pengen nih ubek-ubek gimana sih kanker itu dan terutama dalam hal terapinya yaitu radio. Di sini kita sudah menghadirkan sosok dokter tampan, dokter tampan yang punya Lavalette punya ya, ikonnya Lavalette radioterapi. Siapa lagi kalau bukan Dokter Alfred, spesialis radiologi onkologi. Wah, dia beliau ini adalah spesialis radiologi onkologi yang khususnya di Lavalette dan RSSA gitu dok. Ya. Di RSSA juga beliau ya, jadi khusus untuk pasien-pasien yang butuh radioterapi, cancer gitu ya dok ya, beliau inilah konsultannya gitu. Monggo dokter diperkenalkan diri dulu pada teman-teman Sobat Lava. Sobat Lava semuanya, saya Dr. Alfred di sini. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Lavalette dan juga di RSSA di bagian radioterapi ya. Jadi radioterapi itu adalah salah satu terapi untuk pasien kanker ya, dimana terapi yang kita berikan di sini adalah terapi menggunakan radiasi pengioan. Jadi seperti mungkin semuanya sudah pernah tahu ya, untuk terapi kanker itu ada macam-macam ya, sebagian dan terutama ada 3 macam, yaitu ada pembedahan atau operasi, kemudian ada kemoterapi dan ada radioterapi. Nah ini saya yang di bagian radioterapinya ini. Bagus banget nih ya, luar biasa sekali ya Dr. Alfred ini ya, udah ganteng, pinter, konsulen, cocok memang Lavalette punya ya. Jadi kita ingin tanya-tanya nih dok terkait dengan Hari Cancer Sedunia gitu, terutama untuk bagian radioterapinya, pasien-pasien yang COVID gitu, kira-kira aman nggak sih dok untuk di radioterapi? Ini yang untuk konfirmasi COVID atau yang terkonfirmasi? Untuk terkonfirmasi ya. Jadi, untuk ya ini memang cukup sulit ya. Jadi terkait pandemi ini memang kita terutama harus memutus rantai penularan. Betul. Nah terkait untuk radioterapi pada pasien COVID, memang saat ini sayangnya kita cenderung menunda ya, karena di sini kita belum ada ruangan khusus atau alat khusus yang bisa kita manfaatkan khusus untuk menangani pasien COVID gitu. Di Malang juga belum ada ya dok ya? Ya belum. Jadi karena di Lavalette sendiri juga hanya ada 1 alat ya. Jadi artinya kita sulit untuk memisahkan antara yang pasien COVID dan non COVID. Kecuali kalau kita punya alat banyak, mungkin kita bisa mendedikasikan 1 alat khusus untuk pasien COVID. Gitu ya. Mudah-mudahan sih depannya kita bisa seperti itu ya dok ya. Kira-kira persiapannya apa aja nih dok sebelum dilakukan radioterapi yang kira-kira untuk pasien suspek mungkin ya, yang suspek. Jadi ya terkait di era pandemi ini memang kita tetap menyarankan untuk pasien tetap berobat yang nggak menunda-nunda ya, apalagi kanker itu kan sifatnya ganas dan Betul. bisa terus bertumbuh dan menyebar. Jadi kalau makin lama ditangani maka risiko untuk terjadi peningkatan stadium atau bisa menyebar penyakitnya. Makanya memang sebaiknya tetap berobat, tetap ke dokter ya. Namun memang di era pandemi ini ya seperti kita ketahui juga yang penyakit kanker itu memang betul merupakan salah satu komorbid ya. Jadi artinya kalau pasien kanker amit-amit terkena COVID juga, maka bisa jadi nanti gejalanya lebih berat, Lebih berat gitu ya. Karena kondisi imunnya juga mungkin menurun. Nah terkait dengan itu maka memang di sini kita benar pasien yang datang berobat memang kita screening dari awal. Jadi screening ya dok. Jadi di sini juga kita screening dulu supaya lebih aman ya. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan harapannya dijawab dengan jujur karena untuk keamanan kita semua bersama. Betul. Karena yang untuk keamanan tenaga kesehatannya, kemudian juga untuk keamanan pasiennya dan juga untuk keamanan pasien yang lain yang ada di sini. Jadi ada screeningnya juga nanti saya lihat juga pasien diwajibkan untuk tes terlebih dahulu ya, rapid test. Itu. Jadi supaya untuk memastikan benar nanti sebelum disinar, sebelum diradiasi itu pasien sudah dalam keadaan yang aman lah, nggak terkena COVID.
Oke. Kira-kira dokter kan sekarang juga selain masa pandemi kan pancaroba juga ya dok ya, peralihan Ya, juga. Nah, kira-kira untuk pasien yang lagi flu atau batuk yang sebelumnya belum pernah screening mungkin ya dok ya, terus dia mau radioterapi, mungkin dari sisi dokter apa yang harus dilakukan dok? nah itu tentunya harus disingkirkan dulu ya, apakah flu-nya itu memang flu biasa atau COVID. Betul. Tapi secara umum, eh, artinya untuk pasien yang menjalani radioterapi, walaupun tidak COVID ya, tapi dia demam di atas 38 itu memang pasien nggak boleh menjalani radioterapi juga ya. Jadi untuk radioterapi juga memang kita melihat kondisi umum pasien ya. Betul. Jadi dan apalagi kalau memang ada flu di masa pandemi ini ya tentunya harus singkirkan dulu kemungkinan apa COVID-nya ya. COVID-nya. Karena kalau ternyata memang positif, nah itu nanti ada beberapa pertimbangan ya yang nanti mungkin harus dilihat oleh dokternya case by case ya, per kasus ya. Iya. Ya, kalau misalkan memang ternyata positifnya itu sebelum belum menjalani radiasi yang pertama itu maka sebaiknya ditunda dulu ya. Jadi paling nggak ya Gitu. sampai minimal 2 minggu atau sampai memang hasil dari swabnya sudah negatif ya, baru kita bisa melakukan radiasi. Gitu dokter. Yang repot memang kalau ketahuannya tengah-tengah radiasi ya. Ya. Jadi jadi selain di sebelum radiasi, pasien juga nanti akan dirapid di tengah-tengah radiasi ya, karena radiasi atau radioterapinya ini nggak cuma sekali ya. Jadi pemberian radioterapi itu bisa puluhan kali, bisa antara Iya. 20 sampai 30-an kali. Betul. Dan di selama periode radioterapi itu kan tetap ada kemungkinan pasien terinfeksi ya. Jadi tetap di tengah-tengah radioterapi tetap kita lakukan juga pemeriksaan rapid ya untuk pasien supaya nanti lebih aman. Baik. Kalau seandainya nih dok di tengah-tengah ternyata positif nih. Ya, nah itu yang nanti akan menjadi pertimbangan khusus ya. Cuma kembali lagi ke yang sudah dibicarakan di awal tadi, karena kita nggak punya alat yang khusus Alatnya ya. betul. Tempatnya Semua juga belum tempat ya dok belum ya. dan personel kita juga terbatas. Jadi kalau personel kita juga ketularan ya otomatis kita harus menurunkan kapasitas kita. Jadi akhirnya nanti malah pasien yang lain juga akan mengalami kerugian karena nggak mendapatkan obat. Dan jadi memang kita cenderung untuk menunda Udah ya dok ya. radiasi. Cuma ya ini memang menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi keberhasilan dari radioterapinya, karena radioterapi itu memang sebaiknya diberikan terus menerus ya, tidak terputus ya. Jadi kalau kita memberikan jeda waktu yang terlalu lama untuk pasien untuk menjalani radioterapi, nah itu ada resiko sel kankernya itu melakukan pemulihan ya, nanti bisa tumbuh lagi. Jadi harus pulang dari awal gitu dok? Sebenarnya ada perhitungan khususnya, jadi ada kompensasi kita menyebutnya. Jadi setiap bolong atau tidak sinar selama 4 hari itu sebaiknya mendapatkan tambahan sinar 1 kali. Jadi artinya gini, misalnya dosis semula direncanakan 25 kali penyinaran, kemudian pasien bolong di tengah-tengah sinar bolong 4 kali, maka nanti dosisnya bukan menjadi 25 kali tapi menjadi 26 kali. Kurang lebih kasarannya seperti itu. Naik dosis gitu ya? Naik dosisnya, cuman dengan naik dosis itu resiko efek sampingnya juga makin tinggi ke jaringan sehat. Nah ini tentunya juga harus dilihat kasus per kasus, ya, jadi dilihat oleh dokter penanggung jawabnya nanti ya kira-kira apakah memungkinkan atau tidak, kan ada banyak faktor di sini ya. Ada kondisi pasien, ada kondisi organ sehat sekitar tumornya yang kira-kira masih bisa atau tidak mendapatkan dosis tambahan. Kira-kira kalau untuk penundaannya itu berapa lama ya? Penundaan radioterapi untuk pasien? Nah tentunya sesuai dengan dari masa penyakit COVID-nya ini ya. Jadi ya itu tadi ya, minimal sekarang saya turun 10 hari kalau nggak salah ya. 10 hari Minimal ya, isolasi mandiri ya. Mungkin ya setelah 10 hari itu sebaiknya nanti di swab pulang juga. Bergejala sebaiknya di swab pulang. Sudah negatif baru nanti kita lanjutkan radioterapi. Begitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Kalau yang misalnya mau radioterapi, jaga kesehatan. Betul ya dok ya? Ya, Jaga kesehatan ya, jangan keluar rumah segala macam. Mungkin harapan-harapannya dok untuk pasien yang cancer saat ini radioterapi supaya tidak kena COVID seperti itu? Ya, jadi yang pasti
ya jaga kesehatan, jadi asupan nutrisi itu harus harus dijaga dengan baik ya, karena memang ya ini imun berperan sangat besar ya, jadi Betul. pasien walaupun ada efek samping radiasi mungkin bikin pasien sulit makan, tapi bisa mungkin ya bisa dikonsultasikan dengan dokter nanti seandainya ada mual atau ada kesulitan bisa dikonsultasikan supaya nanti kita bisa melakukan upaya bersama-sama untuk mengatasi efek sampingnya itu. Kemudian yang kedua tetap tentunya 3M ya, jadi Ya. kemanapun perginya ya apalagi ke rumah Pakai sakit masker ya dok ya. yang pasti tetap harus 3M ya, tetap 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi mungkin jangan jangan terlalu banyak ngobrol juga dengan pasien Berkerumun sekitar gitu ya, ya. berkerumun betul, karena biasanya memang sering ngobrol ya, cuma mungkin selama pandemi kita harus kurangin ya, dan mungkin ya tetap pakai masker yang pasti kalau memang harus ngobrol. Kemudian sama ya kurangi ya, ini agak sulit ya, jadi sebisa mungkin kalau bisa menggunakan kendaraan pribadi ya, karena memang radioterapi ini kan sifatnya berobat jalan ya, bukan rawat inap, jadi kita memang bolak-balik datang dari rumah atau tempat tinggal sementaranya mungkin yang dari luar kota ya, buat ke rumah sakit. Nah itu kalau bisa, kalau memungkinkan untuk mengurangi paparan dengan orang lain, kalau bisa menggunakan kendaraan pribadi. Kalau terpaksa memang menggunakan kendaraan umum ya kembali lagi ke 3M itu tadi. Nah begitu ya pesan dari Dokter Alfred yang kira-kira buat anak keluarga, kemudian ada teman kerja yang sedang mengalami cancer, kemudian harus radioterapi, jadi kita harus jaga kesehatan, nutrisi juga harus tetap terjaga, jangan lupa pakai masker, menghindari kerumunan. Oke? Baik, terima kasih banyak dokter. Hari ini ilmunya sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan bisa di-share juga buat teman-teman. Jangan takut, tetap berobat ya, yang penting betul. ikuti protokol. Ya, oke. Terima kasih banyak dokter. Jangan sungkan-sungkan, nanti kita panggil lagi ya. Nanti kita panggil lagi untuk topik-topik yang lainnya. Terima kasih dok, sampai jumpa. Terima kasih, assalamualaikum, bye-bye.